bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini, dan materi kita untuk hari ini adalah indahnya mengampuni. Materi kita apa? Indahnya mengampuni. Indahnya mengampuni. Kita akan bahas materi ini, namun sebelumnya kita meminta kekuatan di dalam doa, dan saya minta kesediaan satu orang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama nyanyi. Satu renungkan, dua tiga. Satu renungkan hidup bersamamu. Seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari kita sedang berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena atas berkat dan cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga bukti nyata pada saat ini kami boleh berada lagi dengan keadaan tubuh yang sehat, kuat diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mari yang Kau tuntun dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan segala baik. Hanya kami Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Greetings. Good morning, everybody. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Oke, silakan duduk. Karena kita mengikuti aturan yang ada karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi untuk sesi hari ini semua hadir. Kemudian kita masuk dalam literasi. Kita buka Matius pasal 18 ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Kita buka Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-35. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan meneruskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sudahlah kawannya itu dalam memohon kepadanya, bersabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dibebaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sendiri lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada orang mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, segera karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka
Tuhan itu ayatnya yang ke-35 kalau kita baca ulang di situ, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu yang akan kita pelajari saat ini tentang mengampuni, kata pengampunan. Ya. Dan melalui tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu melalui metode pembelajaran discovery learning, siswa dapat mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan mengampuni sesama, kemudian menjelaskan arti mengampuni, menceritakan kesulitan dalam mengampuni orang lain, kemudian menggali makna mengampuni orang lain, belajar dari tokoh Yusuf, dan terakhir membuat cerita pengalaman pribadi tentang mengampuni sesama. Oke, itu tujuan pembelajaran kita, dan saat ini silakan perhatikan gambar yang ada. Ya. Perhatikan gambar tersebut, kemudian rumuskan pertanyaan tentang apa yang kamu amati dari gambar tersebut. Silakan buka buku siswa yang ada. Halaman 2. Ada yang tahu siapa ya yang ada di gambar tersebut, yang ada di tayangan ini di depan? Jadi dari gambar ini kita dapat melihat bahwa ini adalah tokoh Nelson Mandela. Ada lagi informasi yang lain tentang tokoh ini? Silakan, siapa? Siapa itu Nelson Mandela? Ada yang bisa jawab siapa itu Nelson Mandela? Silakan, yang boleh menjawab. Siapa Nelson Mandela ini? Silakan. Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diberlakukan secara tidak adil. Oke, kasih tepuk tangan untuk Yoni. Betul bahwa Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh pejuang dari Afrika Selatan, karena kita tahu Afrika Selatan itu orang berkulit hitam yang paling banyak di sana. Dan mereka ditindas. Dan itu yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela memperjuangkan haknya bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Jadi dia memperjuangkan keadilan terhadap kaumnya. Ya, kalau kita baca di dalam buku siswa itu, Nelson Mandela dipenjara selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun. Hanya untuk memperjuangkan kaum kulit hitam, dia rela untuk dipenjara selama 20 tahun. Namun setelah itu, ketika dia keluar penjara, akhirnya dia terpilih menjadi seorang presiden. Itu tokoh Nelson Mandela. Iya. Ada lagi yang mau diungkapkan tentang Nelson Mandela? Ada lagi yang bisa ditelajari dari Nelson Mandela? Tentang apa? Mengampuni. Betul. Ya. Bagaimana cara Nelson Mandela mengampuni? Iya. Jadi ketika dia di penjara, ya, kepala penjara sangat berlaku tidak adil kepada dia, kan? Kalau dibaca di dalam apa tadi di buku siswa, banyak perlakuan yang tidak adil yang dia terima selama berada di dalam penjara. Ya. Tetapi ketika dia keluar dari penjara, apa yang Nelson Mandela lakukan? Hal yang paling unik yang Nelson Mandela lakukan adalah orang pertama yang dia undang ketika dia sudah jadi presiden adalah kepala penjara. Ya. Jadi dia tidak mendendam, itu intinya. Dia tidak menyimpan dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Itu teladan yang bisa kita dapatkan dari Nelson Mandela. Oke, sekarang kita masuk di diskusi. Ya, jadi buka Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya, kemudian buka buku siswa halaman 4, kemudian diskusikan pertanyaan yang ada di LKS. Diskusikan
diskusikan pertanyaan yang ada di LKS yang Ibu akan bagikan. Masing-masing kelompok diskusikan ya. Silakan berdiskusi. Mendiskusikan pertanyaan yang ada di LKS. Jadi masing-masing 3 kelompok. Masing-masing sudah ada pertanyaan, kemudian diskusikan di dalam kelompok. Kalau ada hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Silakan diskusi. Kalau sudah, langsung maju di depan. Kelompok mana yang selesai? Jadi masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke, sudah? Sudah. Silakan. Kelompok mana yang mau maju dulu di depan dulu? Kelompok mana yang? Kelompok 1 boleh? Boleh. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Jelaskan arti mengampuni. Jelaskan Arti mengampuni. Ada yang kelompok lain yang bisa menjawab? Ada? Silakan. Mengampuni artinya kita memaafkan seorang atas segala hal yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Ada yang lain selain kelompok 3, ada jawaban lain? Selain itu mengampuni yang seperti apa itu mengampuni? Tidak mengungkitkan. Jawaban kelompok 1 sama itu? Ada yang lain? Ada yang lain mengampuni? Memaafkan orang lain. Oleh orang lain. Silakan duduk. Kelompok 1, terima kasih. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 karena sudah berusaha. Oke, kelompok 2 silakan. Silakan hadirin di kelompok 2. Iya. Mengapa sangat sulit mengampuni kesalahan orang lain? Mengapa Sangat sulit. ada yang bisa jawab? Ada tidak yang bisa jawab? Ada sih. Silakan. Karena tiap orang memiliki sikap egois atau cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Contohnya jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Oke, betul tidak hal seperti itu? Kadang kita cuma tahu menyalahkan orang lain tanpa mau melihat apakah kita juga punya kesalahan kepada orang lain. Sama kelompok 2. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Oke. 3 apa pertanyaannya? Bagaimana teladan yang ditunjukkan
kehidupan Yusuf dalam mengampuni saudara-saudaranya. Ya, dari pembacaan kejadian tadi, ada yang bisa jawab teladan yang ditunjukkan oleh Yusuf? Apa teladan yang ditunjukkan oleh Yusuf dalam pembacaan? Nah, silakan. Dari kisah Yusuf kita belajar bahwa pengampunan hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya, melainkan ia berusaha untuk memulihkan hubungan dengan saudara-saudaranya dengan memberikan pengampunan. Jadi itu teladan yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Silakan dulu belum masuk penjelasan bahwa kita tidak boleh mendendam. Ya, kalau kita pelajari ulang kisah Yusuf, bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi meskipun saudara-saudaranya menjualnya, tapi dia tidak pernah menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Dia tetap berusaha bagaimana caranya memaafkan saudara-saudaranya. Jadi itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa jangan menyimpan kemarahan, kebencian, tetapi harusnya itu semua diganti dengan damai sejahtera. Saling memaafkan, saling mengampuni, itu yang utama dalam kehidupan kita. Oke. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini, dan mari kita lihat apa arti mengampuni. Mari kita lihat sama-sama apa arti mengampuni. Memaafkan seorang yang berdosa hati, membebaskan diri dari rasa marah, dendam, iri hati, benci, dan yang disangka sekarang. Membebaskan seorang dari beban rasa bersalah, serta tidak memiliki lagi selamanya. Jadi itu yang terjadi kepada Yusuf, yaitu mempererat kembali hubungan yang telah rusak menjadi baik. Ya. Karena banyak orang seperti ini. Ketika ada banyak orang yang sudah minta maaf, ya, tetapi hanya sampai diminta maaf. Setelah itu untuk mempererat kembali hubungan tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Tapi seharusnya memaafkan atau mengampuni itu dalam artian bahwa ketika kita sudah memaafkan, melupakan rasa benci itu, tetap hubungan yang ada tetap terjalin. Sama dengan Yusuf. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berusaha bagaimana caranya untuk kembali mempererat hubungan persaudaraan yang ada. Ya, kemudian membebaskan diri dari rasa benci, rasa marah, rasa dendam, dan iri hati. Itu tentang memaafkan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Sama halnya yang dilakukan oleh Nelson Mandela, dia tidak pernah dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia tidak pernah menyimpan rasa benci atau marah, tetapi dia melakukan pengampunan. Oke, itu, dan kesimpulan kita hari ini adalah, apa kesimpulan kita hari ini? Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita, cara menjawab dengan Tuhan adalah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun dalam mengampuni seseorang yang kita disakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir bahwa itu benar. Memang jika kita mengampuni sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengalami yang tulus untuk membantu memulihkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Jadi intinya ketika kita memiliki iman yang kuat sebagai orang yang beriman, kita harus senantiasa memohon penyertaan Roh Kudus agar membantu menggerakkan hati kita untuk mengampuni orang lain. Memang tidak gampang untuk mengampuni orang lain, tidaklah gampang. Tetapi ketika kita senantiasa memohon penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka yakin dan percaya kita akan diberikan damai sejahtera. Kita harus melepaskan kebencian kepada orang lain, melepaskan rasa marah, rasa iri hati, dengki kepada orang lain, maka otomatis kita akan menjadi
seorang yang mampu mengampuni sesama kita. Ya. Itu tentang pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas minggu depan, buatlah cerita pengalaman pribadi tentang mengampuni sesama. Pernah tidak kalian mengampuni sesama? Nah, dari pengalaman itu yang akan kalian buat menjadi sebuah cerita pengalaman pribadi tentang mengampuni sesama. Itu dikumpulkan minggu depan. Dan untuk persiapan materi minggu depan, materi kita minggu depan adalah apa materi kita minggu depan? Dalam Yesus Kristus. Kita akan belajar bagaimana Yesus Kristus mengampuni. Bagaimana ketika Yesus mengampuni manusia yang berdosa. Itu yang kita pelajari minggu depan. Dan demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih karena bisa mengikuti materi dengan baik. Dan untuk penutup, saya minta kesediaan salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Saya tulis. Mari kita sama-sama nyanyi. Mengasihi Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Sebab bersyukur kami kehadiran Tuhan, kami berkat dan cinta kasih-Mu kepada sebesar ini. Tuhan, tadi kami telah mengikuti dan belajar mengajar, memberkati kami supaya apa yang kami belajar dalam begitu saja, dan kami bisa praktekkan dalam tubuh mereka pada masa ini. Jadilah kami Tuhan, terima kasih Tuhan, mulia, amin. Amin. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai berjumpa di minggu yang akan datang.